Nah, prinsip nama lah. Kalau saya lebih menghargai dan lebih salut pada yang disebut pensiunan preman daripada pensiunan santri. Teman pensiun. Sejuta saudara masih kurang, satu musuh terlalu banyak. Itu aja. Apa sih yang menjadi konflik, gesekan atau anu matak piomongeunana ketika di momotoran itu seperti apa sih diantaranya? Hampir tiap minggu lah, karena gelut segala macam. Can pernah kan karena misalnya di kebugan amit-amit lah ulahnya. Itu berarti kan takdir saya atau nasib saya bagus ya. Nah, saya berbalik pikir itu nasib orang malah mungkin sarua jeung budak orang gitu. Gitu betul. Saya takutnya ya amit-amit terjadi ke anak itu gitu. Pemirsa semua yang menyaksikan acara ini, tidak lain dan tidak bukan, acara ini adalah Jadi Begini Podcast. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton. Udah sekarang nih Pak ya. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masih saya ingin tanyakan nih. Mulai rada-rada nyeleneh nih. Tenan. Buka-bukaan ya orang tenan. Buka-bukaan itu. Jadi begini. Fenomena di motoran, Pak, biasanya ya, Bah. Otomotif yang ternyata. Otomotif lah rata-rata gitu ya. Apa sih yang menjadi konflik, gesekan atau anu matak piomongeunana ketika di motoran itu seperti apa sih diantaranya? Nah, ini mah pengalaman dari saya dulu gitu. Asli saya perhatian, bukan pengalaman saya artinya. banyak yang terjadi di otomotif. Salah satunya utama biasa ya, selain ideologi, bukan ideologi merenannya pandangan organisasi berbeda. Terus kalau hal-hal pribadi mah biasanya sok awewe ningan nya gesekan teh tina awewe ningan eta jeung nya si eta teh misalnya bobogohan jeung si ieu deket jeung urang misalnya dekat jeung saya jadi order kan gitu. Jadi jika nama masalah eta mah teh dina motor teh di mana rata-rata nya itu itu jauh jadi motor ke eta kene gitu aya naon bahwa ia bukan menyudutkan seorang wanitanya. Iya. Nah, hampura. Karena memang kita harus selalu menyayangi sebetulnya pada wanita. Harus. Iya. Sekarang kita dilahirkan dari rahim siapa? Wanita. Ibu. Dari rahim wanita kan, ibu kita kan. Iya. Nah, makanya model saya mau ningali awewe sok gitu. Oh, jadi dari sana berangkatnya gitu nya. Wah, bisa. Waduh. Tapi itu nyaan ya teh. Naon teh? Nyaan. Oh, itu mah baheula, baheulanya. Sekarang mah kan tadi sudah saya bilang. Dan saya mah hobinya di motor klasik, di motor tua. Setia orang mah ka motor wae ge setia, ke orang mah dioprek, diperbaiki apalagi ke istri. Jadi ternyata sosok Abah Arai yang kelihatannya lihat dong. Ganteng. Itu sisi feminim dan lemah lembut, lebay nama ayah lah gitu. Seorang lelaki gelai. Suka gelai. Jangan-jangan ini di rumahnya juga sekarang sama si Ambu ya? Iya. Rada takut juga ya. Bukan takut. Bukan takut. Saya bukan takut, lebih menghargai. Karena begini. Beda. Takut dengan menghargai beda. Iya dong, takut sama menghargai beda. Coba beda. Begini, saya kebetulan Muslim ya. Di Muslim di agama saya ada yang Nabi Muhammad SAW punya 4 sahabat. Salah satu sahabat yang sangat saya favoritkan adalah Umar Ibn Khattab. Ya, saya berusaha untuk mencoba mengadopsi tingkah laku beliau gitu. Ya, salah satunya disitulah di istri. Kita tahu lah, yang Muslim pasti tahu bagaimana karakter tegasnya seorang Umar Ibn Khattab di luar, ya. Tapi setelah masuk ke dalam rumah, istrinya nyarekan, istrinya marah-marah, dia akan terdiam gitu ya. Diam, ngeluh, ngalawan, ngeluh kumaha henteu. Karena ya itulah sisi
sisi lembutnya Umar Ibn Khattab bisa. Jadi lain di bukan. lain di lawanan Ya. komo KDRT nya. Ulah eta mah. Doraka. Gitu. Oh, Doraka. Ya itu tadi kan, jadi mun bagi saya gitu kan, saya sangat menyayangi seorang ibu saya. Ya. Ya. Akhirnya istri saya adalah ibu daripada anak-anak saya. Mohon. Nggak mungkin dong saya seperti itu. Ya. Gitu. Tuh ternyata jadi begitu teman-teman ya. Jadi di acara Jadi Begini podcast ini adalah terkuat. Ya. Jadi bohong eta teh di luar gitu teh. Bukan takut, bukan. Bukan. Saya tahu itu. Malah kan cenah naon Umar Ibn Khattab itu sangat lembut pada istrinya gitu kan. Saya ingin mau bisa lah sih beliau mah gitu ya. Yang minimalan etana gitu. Padahal mah modus lain. Yes. Ulah. Bisa tadi pan urang teh kokolot bisa dicontohan. Betul. Contohan ya. Terus selain itu misalkan aya naon ya? Aya pas senggol-senggol di jalan gitu, geber-geber gitu eta kumaha? Nah, itu kadang saya ge ngalamannya waktu masih beberapa tahun ke belakang lah gitu. Cek cenah kata saudara-saudara saya yang lain dulu, saya mah cenah sumbu pondok. Artinya sumbu pondok teh emosional tinggi, temperamen. Terus terang saya KRM teh ku anak keluarganya. Ku anak ya? Ya, sama anak saya. Artinya setelah anak saya lahir, saya berpikir begini, saya dulu zaman SMA, kuliah, hampir tiap minggu lah ngarana gelut segala macam. Can pernah kan ngarana misalnya di kebugan ke Batu amit-amit lah ulahnya. Itu berarti kan takdir saya atau nasib saya bagus ya. Nah, saya berbalik pikir itu nasib orang malah mungkin seru aja yang budak orang gitu. Gitu betul. Saya takutnya ya amit-amit terjadi ke anak itu lah, gitu. Oh, berarti benar yang saya dengar nih teman-teman, bahwa Mbah Arai ini juga adalah di luar sebagai seorang seorang bikers tadi, beliau adalah penggiat di bidang silat di Merpati Putih, tergabung di Merpati Putih. Merpati Putih. Itu diturunkan juga ke anak sekarang? Ya, alhamdulillah dua-duanya juga memang ada ketertarikan anak saya ya. Saya coba arahkan dua-duanya untuk ke situ, karena silat adalah warisan nenek moyang kita, dan kebetulan silat sudah diakui oleh dunia bahwa silat itu berasal dari Indonesia. Nah, makin semangat, artinya makin semangat bahwa orang tuh bisa merena naon nih ke budak orangnya, salah satunya itulah gitu. Kamu ada bisina siga abah ya gitunya, minimalnya kamu udah punya teknik gitu. Dan di silat teh ternyata yang saya tahu nih, saya tahu ya, bukan hanya sekedar gerakan jurus, tapi ada pembinaan mental, moral yang kebetulan kalau di Merpati Putih itu kita lebih ke olah nafas. Nah, di masa pandemi sekarang ini di Merpati Putih sendiri, khususnya yang di Jakarta ada di mana itu di Wisma Atlet ya. Nah, kita ada beberapa senior saya juga di sana, mungkin dijadikan instruktur untuk mengolah napas, dan ada yang disebut instruktur untuk para pasien COVID. Saya kira instruktur itu jumba gitu. Hula-hula atau nanti jadi di Merpati Putih ada instruktur untuk melatih untuk yang kebetulan sekarang yang sedang terjadi di pandemi COVID-19 ini di Wisma Atlet ada beberapa senior saya di sana untuk memberikan yaitu olah nafas itu gitu. Respect buat teman-teman di Merpati Putih ya. Ini untuk membantu, mudah-mudahan juga memang bermanfaat ya. Itu perlu sekali ya, untuk meningkatkan imun tadi kali ya. Meningkatkan imun tubuh ya, betul. Oh iya, mantap ternyata. Ya minimal lah lamun misalnya teu ieu kita, kalau saya target sehari itu 6.000 langkah jalan kaki. Teu naon di dinya oge. Teu naon di dinya oge. Itu bosan mah. Yang penting bisi 6.000 langkah teh kudu nepi ka mana gitu teh nya. Kalau dihitung dari rumah saya di Tegal Junti sampai ke jalan tengah itu 6.000 langkah. Terus kaukurnya terus kaukur udah ini. Kalau di Situ Buleud itu sekitar 5 putaran Situ Buleud itu 6.000 tuh. Iya, 6.000. 5 putaran Situ Buleud luar ya. Lingkaran luar. Saya kamari kan nyobaan ya bahnya.
karek setengah putaran terus aduh haruha harehona. Pelunya ke usia-usia urang. Sekolot ya. Sekolot. Tapi jiwa masih muda dong. Iya dong. Dina memotoran eta kan masih supaya tetap awet mudanya maksudnya. Nah, makanya ayeuna hobi kita nih sama memotoran, angin lah jelasnya. Jangan mengabaikan sisi olahraga gitu. Diimbangi ku eta. Gitu. Babari asup angin. Nah, minimal lah menurut saya enak minimal seminggu 2 kali lah gitu. Dan saya paksakan untuk berjalan minimalnya tiap hari itu harusnya kan 6.000 minimal itu, tapi aku kesibukan segala macam dengan paling di 3.500 lah. Ini nyambungnya ke sini nih Kang Bah, karena tadi kaitan dengan olahraga, katanya di memotoran motor gede dan motor seperti itunya itu identik dengan sesuatu hal-hal yang bangun lah gitu nya. Drug and rock and roll. Eta ngararinum punten ya gitu nya, ngararinum dan sebagainya. Itu benar gak sih di kita berlaku nggak seperti itu? Itu udah jadi rahasia umum sih, memang udah rahasia umum ya, udah semua juga pada tahu seperti itu, tapi kan tergantung kitanya, kayak di kami di Baikes Bradodor MC. Ada yang seperti itu, ada yang tidak gitu. Tergantung pribadinya masing-masing gitu. Makanya kebetulan saya mah hobi itu geningan hobi di memotoran sareng di pencak gitu. Jadi ya masih tersalurkan lah, artinya tersalurkan teh tina memotoranna beurang angin. Sebetulnya di memotoran oge itu mengurangi kadar kolesterol jahat. Lamun memotoran ya gitu secara medisna soalnya teh karena dengan goncangan segala macam konsentrasi itu sarua treatment gitu. Seperti itu gitu. Jadi aya nu kitu teh nya, tapi mudah-mudahan sih ulah berartinya teman-teman nih, ulah berarti itu dijadikan satu budayanya ya bahnya. Keun lah aya nu beuki mah keun aya nu beuki sabisa-bisana lamun babaturan dengan bejaan. Jadi masih bisa keren tanpa jeung alkohol. Masih bisa keren narkoba, masih bisa keren tanpa narkoba. Cukup ku motor keren, kita jadi keren. Gitu banyak. Ya. Prinsip nama lah. Kalau saya lebih menghargai dan lebih salut pada yang disebut pensiunan preman daripada pensiunan santri. Teman pensiun. Dajal mah bah merenya yang saya tahu nih itu adalah ujungnya yang ditinggal itu tung gitu. Tadi sesuai dengan mantap abah itunya. Ya insyaallah mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan nggak ada rangu ini nggak ada orang. Pengalaman hal-hal itu segala macam. Betul. Baongna saya ulah lah gitu, ulah diturutan gitu. Positifnya aja. Betul. Mun aya penuh positifna ya. Ada event khusus atau program khusus untuk tim untuk teman-teman di klub khusus Purwakarta Abah? Ada rencana atau apa? Kebetulan saya baru kemarin di Purwakarta di Baikes Bradodor MC itu kan ada beberapa program ya. Ada misalnya Bradodor for Nature, Bradodor for Children Care, Bradodor Education, Bradodor for Culture, apalagi gitu. Nah di Purwakarta itu memang tahun-tahun kemarin sudah terbentuk ada BFN dan ada Brotherhood for Children Care. Nah, Children Care. Kepedulian terhadap anak-anak. Anak-anak. Nah, baru kemarin minggu-minggu kemarin lah saya minta pada saudara-saudara adik-adik saya lah yang di BFN, saya minta yang pegang itu si AA Maula untuk pegang Brotherhood for Nature. Terus kalau yang Brotherhood for Children Care, kebetulan koordinator nasionalnya ada Mang Mayor. Di nasionalnya itu beliau, direkturnya itu ada Haji Endang yang di Cikampek. Nah, untuk Purwakartanya saya minta saudara saya yang kebetulan CEO-nya JMN Channel, Kang Rian. Siapa dia? Kang Rian Wangsa Dirja. Aduh, Bapak Rian yang ganteng yang jadi nah, saya mau di 2021 ini program kerja itu di Baikes Bradodor MC di BFN sama di BFCC-nya berjalan lagi. Nah, saya di akhir tahun kemarin saya ngobrol dengan Inohong di Dinas Pariwisata. Kebetulan kan Purwakarta itu biasanya
ulang tahun Purwakarta itu di bulan Juli ya. Juli. 20 Juli. Nah, mudah-mudahan ini terwujud. Amin, mudah-mudahan. Kita ingin mengadakan Purwakarta Bike Week. Purwakarta Bike Week ala BB. Ya, ala internasional itu berarti kan gitu. Inginnya seperti itu. Karena dulu kita 2014 sama Wah juga. Bikin PK-nya Purwakarta Kondusif. Ya mudah-mudahan ini jadi Purwakarta Kondusif juga, tapi dengan judul Purwakarta Bike Week gitu. Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah terwujud. Karena terwujudnya adalah atas kerjasama dari semua pihak. Ya, kerjasama karena rasa persaudaraan. Amin. Oke. Jadi begitu teman-teman, brother semua, para pamirsa yang budiman, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita cukup bisa membuka bahwa sisi beliau sebagai seorang yang kelihatannya garang, ternyata ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil buat kita semua, khususnya untuk tadi ya Kang ya, untuk klub-klub muda baru sekarang. Jadi penampilan boleh garang luarnya, tapi hati mah tetap garang, tetap lembut. Tetap lembut. Jadi begitu, mudah-mudahan ya bisa tercerna dengan baik dan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Terus silaturahmi tetap jalan. Saya mau mengutip ini aja lah, mengutip kata quotes-nya dari El Presidente kami, Bang Peggy Diar. Ya. Sejuta saudara masih kurang, satu musuh terlalu banyak. Itu aja. Artiannya, mari kita bersaudara. Brotherhood 1%. Gilanya dalam. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.